Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur apabila pada saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan berjumpa di dalam persiapan menguji hati pendadaran untuk mengikuti perjamuan kudus masa Advent dan Natal. Maka mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan, kita akan memuji Tuhan dengan semangat untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Melalui Kidung Jemaat 85, bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terangmu ada, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya Kau yakini tujuan janji-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini Roh Kudus berkarya dalam pikiran, hati, jiwa kita untuk menuntun kita semua menerima firman Tuhan, dan Tuhan memampukan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan kami semua kesempatan yang begitu indah mengingat masa Advent dan Natal di tahun 2020 ini. Ternyata sudah kami dekati. Tak terasa hampir 1 tahun kami melewati peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman di dalam kami mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan. Maka Tuhan, ketika kami semua saat ini akan kembali memasuki masa Advent dan Natal, biarlah Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk benar-benar kami boleh mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh mempersembahkan kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah Engkau sendiri saat ini yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama melalui Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Semoga sudah didapatkan Alkitab yang akan kita buka di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Semoga sudah dibuka dan dijumpai di sana. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nggak terasa ya, ternyata sekarang ini sudah berada di bulan November lagi, tahun 2020, dan kita juga sudah berada di pertengahan bulan November. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya bahwa waktu yang berjalan begitu cepat mengingatkan kita untuk kita persiapkan sebaik mungkin saat nanti kita dihampiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus datang menghampiri kita, saudara-saudara, untuk apa? Untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, inilah sebenarnya saudara-saudara muara kehidupan kita, yang pasti kita tidak akan bisa menghindar dari realitas itu. Masa Advent dan Natal adalah masa di mana kita semua diingatkan untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Seraya kita merayakan Natal kelahiran Yesus, kedatangan Kristus ke dunia yang pertama dahulu, saudara-saudara, seraya kita juga mau mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita memasuki di dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Maka saatnya kita bersiap diri dengan mendasari firman Tuhan, di mana kita di dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus, kita juga menjalankan tugas panggilan kita, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang sudah kita lakukan, dan ternyata semua itu saudara-saudara harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dan ketika saat ini kita sadar di dalam kita melakukan tanggung jawab aktivitas panggilan kita sehari-hari, kita masih diberikan kesempatan berpelayanan saudara-saudara. Hal ini menjadi sangat penting ketika kita melayani saudara-saudara kita melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Sangat penting, karena memang inilah esensi kehidupan kita. Tanpa kita melayani, artinya kehidupan kita menjadi kosong, saudara-saudara. Kita seolah-olah hanya berbuat untuk diri kita sendiri. Dan inilah saatnya kita merenungkan bahwa di dalam melayani satu dengan yang lain, mau menunjukkan sebuah wujud kerendahan hati kita
bahkan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena memang inilah yang menjadi keteladanan dari Kristus Yesus. Bagaimana Allah yang sebenarnya memiliki otoritas, memiliki kemuliaan yang setinggi-tingginya di sorga, saudara-saudara. Dia mau merendahkan dirinya dengan datang ke dunia, mau lahir di antara manusia, dan Tuhan sendiri mau merendahkan hatinya untuk melayani manusia dan melayani Tuhan. Disinilah saudara-saudara, keteladanan itu sedang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka saudara-saudara, kalau kita mengingat dengan sikap ataupun orang yang sukanya itu cuma suruh-suruh doang gitu ya, sukanya perintah-perintah saja gitu ya, ini mungkin Bapak Ibu Saudara ataupun saya pasti juga merasa jengkel ya. Wong iso kongkonan tok gitu kan, iya kan? Iya, mbok yo dilakoni dhewe nek iso gitu kan. Nah, ini akan mengingatkan bagaimana kita juga melihat Tuhan di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan juga ya perintah-perintah saja sepertinya, saudara-saudara. Mungkin kita juga jengkel. Tuhan kok hanya perintah-perintah saja sih? Tuhan kok hanya berfirman saja sih? Sehingga seringkali sebagai manusia akan mempertanyakan, apakah perintah-perintah itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar? Atau mungkin perintah-perintah itu selalu saja membuat kita menjadi justru salah, saudara-saudara. Jelas dengan 10 hukum Taurat Tuhan yang diberikan kepada manusia, itu sesuatu yang sangat mulia. Kalau manusia bisa melakukan semua itu, pastilah kehidupan kita selamat. Iya, tetapi persoalannya apakah ada yang bisa, Bapak Ibu Saudara? Ora enek, siji wae ora ono menungso sing lakoni, nggak ada yang bisa. Maka akhirnya bangsa Israel pada waktu itu pun selalu jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, dan selalu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sehingga kejengkelan akan bisa memunculkan satu statement, kalau perintah itu sulit, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Disinilah saudara-saudara, bagaimana Tuhan mau menunjukkan dirinya, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sok kuasa, Tuhan yang sukanya perintah-perintah doang, Tuhan yang sukanya hanya nyuruh-nyuruh saja. Enggak, ternyata Tuhan mau turun, saudara-saudara, mau datang ke dunia dan melakukannya sendiri. Bahkan 10 hukum Taurat itu dilakukannya dengan sempurna di dalam diri Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Disitulah Tuhan menjadi manusia, persis seperti manusia, dan melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Sehingga Tuhan sendiri yang menjadi manusia bisa menunjukkan keteladanannya. Hanya memang, saudara-saudara, kecuali di dalam hal dosa, Kristus tidak sama dengan manusia. Maka disinilah kita sedang menyiapkan diri. Bagaimana kita juga mengikuti keteladanan Yesus yang mau merendahkan dirinya. Yesus yang mau merendahkan hati, melayani Tuhan dan melayani manusia. Disinilah kasih Tuhan menjadi lengkap, sempurna sudah, saudara-saudara. Dan
Ketika kita mau menyiapkan diri di dalam masa Advent dan Natal ini, Sinode Gereja Kristen Jawa juga mengangkat sebuah tema, firman menjadi manusia. Bagaimana Allah Logos itu, saudara-saudara, tidak hanya mempertahankan diri di dalam kemuliaannya di sorga, tidak, tetapi mau menjadi manusia, inkarnasio, di dalam daging, di dalam kehidupan manusia, mau mewujudkan sebuah keteladanan yang sempurna. Inilah cita-cita kita, cita-cita umat Kristen, pengikut Kristus, di mana kita semua akan menjadi serupa dan segambar dengan Allah, seperti Kristus yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Dari Paulus sudah menyapa jemaatnya di Filipi, supaya semuanya tidak memperhatikan dirinya, tetapi biar memperhatikan orang lain. Biarlah di dalam kita melayani, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat bangsa negara ini, saudara-saudara, kita pun juga akan mewujudkan sebuah perhatian kepada orang lain, tidak memperhatikan kepentingan kita pribadi, lepas pribadi saja. Dan terus kita mau mengikuti jejak Kristus yang mulia itu, sampai akhirnya Yesus datang kali yang kedua menjemput kita memasuki di dalam kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita masuki saat teduh. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saatnya kita bersama-sama menguji hati kita. Bagaimanakah kesiapan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui hamba-hambanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus di masa Advent dan Natal, mari kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saya berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan sepenuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Apakah aku sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari, dengan kerendahan hati kita, saudara-saudara, dengan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan,
Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan masa Advent dan Natal untuk menjadi sebuah sarana memelihara iman kami semua, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Serta biarlah senantiasa kami memiliki pengharapan akan perjamuan kudus yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri pendadaran pengujian hati kita di dalam mempersiapkan perjamuan kudus masa Advent dan Natal tahun 2020 ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara, dengan menaikkan kidung jemaat 84 bait yang pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mempersiapkan perjamuan kudus masa Advent dan Natal tahun 2020. Berkah dalam Gusti.